Klik Honsuki no Kikokujo. Pilih part keempat Rosman yang ngaku-ngaku sebagai Komite Perpustakaan Royal Academy. Pilih volume kedua. Klik episode kelima. Setelah pesta teh pertamanya dengan Solange Sensei, sorenya di sini Rosman juga masih ingin ke perpustakaan lagi, tapi kali ini untuk membaca buku. Rosman sama kita di sini perlu mendiskusikan tentang pesta teh dengan guru musik. Gagallah rencana cerdasnya Rosman. Di sini dia pun terpaksa mengikuti pertemuan dengan para pengikutnya membahas pesta teh hari esoknya. Rosman di sini sekalian memperingatkan para siswa di sini untuk menyebut kertas tanaman sebagai kertas baru. Kalau disebut sebagai kertas tanaman akan diketahui asalnya. Dan di sini diminta untuk memberitahu Hirosure Sensei kalau tanggal pengukurannya squash dan whist di sini udah ditentukan. Ryada di sini mengirimkan ordonan. Brunhild menurutnya di sini pesta teh dengan guru musik tentu yang diperhatikan pertanyaan-pertanyaannya juga mengarah kepada musik. Rosman di sini nggak percaya diri ya, karena dia itu jarang bersosialisasi, dia nggak tahu musik yang populer itu apa, dan dia itu hanya bisa memainkan apa yang dilatih bersama Ferdinand saja. Tapi itu tak masalah, karena di sini Rosina, musisinya, pasti tahu semuanya itu, dia bisa menjadi backingnya. Masalah yang sebenarnya di sini adalah Eglantine di sini menghadiri pesta teh bersama mereka nanti. Rosman di sini memiringkan kepalanya, dia kelihatannya pernah dengar, tetapi dia itu nggak tahu pasnya siapa. Dia tahu kalau dia itu kandidat Archduke yang pernah dia sapa, tapi dia nggak pernah menyebutkan namanya. Eglantine, seorang kandidat Archduke dari Klassenburg, kadipaten yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Dia itu siswa paling berprestasi di tahun ke-6 yang telah dipilih sebagai Hikari no Megami pada tarian dedikasi. Dia itu sering sekali digambarkan sebagai Hikari no Megami itu sendiri. Ketika Rosman di sini mengetahui kalau gadis yang dia maksud ternyata adalah gadis yang tariannya sangat memukau yang membuat Rosman di sini tersentuh, kehadirannya di sini bukanlah masalah baginya. Malah di sini dia itu mengharapkan agar dia itu bisa datang. Di sini moodnya Rosman itu baru naik. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Hirosure datang langsung menanyakan pengukurannya. Rosman langsung memberitahukannya. Tapi dia memperingatkan yang hanya boleh menyentuh hanyalah pelayannya saja. Dan di sini dia itu mencegah orang-orang dari adipati lain mendekati mereka. Dia itu sambil memandang sama Hirosure Sensei. Cornelius di sini paham. Waktunya berangkat. Brunhild di sini menata rambutnya dan pakaiannya lagi. Rosman di sini merasa lebih tenang ya karena dia sudah melakukan pesta teh dan sedikit senang karena ada Eglantine orang yang dia kagumi datang. Sebenarnya pada pesta teh kali ini Villain itu nggak perlu menjadi notulen karena sudah ada Harmut. Tetapi untuk membiasakannya dia tetap menjadi notulen kali ini. Hari ini akan membawa kue pon dengan madu takarannya cukup tinggi jadi lebih manis daripada biasanya dan tetap menyediakan 4 topping lainnya seperti sebelumnya. Rosina, rileks aja, tak perlu gugup. Terlihat dari wajah Rosina benar-benar gugup. Dia itu ingin menutupi kekhawatirannya sebaik mungkin, tetapi ya karena Rosman sudah mengenal lama, emosi yang dia sembunyikan tentu dia paham. Itu wajar baginya itu untuk gugup. Brunhild aja jika dia mendatangi pesta teh dengan guru itu deg-degan juga. Apalagi untuk Rosina seorang musisi dan orang biasa. Dan kali ini itu ngetehnya bareng guru musik, jadi sorotannya tentu adalah tentang musik dan musisinya Rosman, tekanan yang sangat luar biasa bagi Rosina. Memasuki ruangan, di sana ada 3 guru musik, Eglantine,
Dia tersenyum polos, semburat bahagia ketika dia bertemu Rosman itu kerasa banget. Tapi kenapa kok ada Anastasius? Tidak ada yang memberitahunya kalau pangeran di sini akan datang. Dia menoleh ke Brunhild, ternyata dia itu juga terbelalak. Pauline Sensei yang melihat reaksi mereka di sini ya canggung juga. Dia pun mengabarkan kalau ketika tahu Eglantine di sini akan datang, pangeran langsung meminta untuk bergabung. Jadi dia di sini memohon maaf atas kejadian mendadak ini. Ya, di sini Rosman nggak mungkin menolaknya. Rosman di sini minta penghargaan karena di sini dia itu bisa menahan teriakan hatinya. Kenapa nih pangeran bisa datang padahal nggak diundang? Rosman di sini benar-benar tak suka dengan kehadirannya pangeran yang ada di sini. Pesta teh ini harusnya adalah pesta teh yang menyenangkan, obrolan pertamanya dengan Eglantine. Tapi itu semuanya berubah ketika kedatangan pangeran ini, yang membuatnya harus ekstra hati-hati. Tapi untungnya tempat duduknya di sini berseling-seling, guru murid. Jadi Rosman di sini nggak langsung sampingnya pangeran. Inilah gambaran pesta teh yang sebenarnya, berbeda dengan pesta tehnya Solange Sensei yang santai. Semua siswa di sini mempunyai pelayan dan pengawalnya sendiri-sendiri. Rosmain ada Leonor sama Cornelius. Eglantine di sini ada cowok dan cewek juga, kemungkinan masih magang. Tapi berbeda dengan pangeran yang jaga itu jelas-jelas orang militer di sini, bukan magang kesatria lagi. Dan semua pelayannya pangeran di sini memakai baju putih, notulennya aja juga pakai putih. Sedangkan Harmut di sini itu nyantai banget, dia ngobrol sama notulennya Eglantine. Sedangkan di sini Villain itu sedang mencatat apa yang terjadi. Jadi kemungkinan di sini itu semuanya itu Arch Nobel, cuma Villain aja yang enggak. Eglantine memperhatikan Rosmain dengan senyuman lembutnya. Rambut emasnya di sini bergelombang, ada kepangan yang cukup rumit tapi indah. Membuat Rosmain di sini mengerti ketika melihatnya, kenapa dia itu selalu disandingkan dengan Hikari no Megami. Dia memanggil Rosmain dengan senyuman bahagia. Dia memang pernah disapa sama Rosmain ketika pertemuan di kandidat Archduk sebelumnya, tetapi ini adalah obrolan pertama mereka. Nyatanya di sini dia itu sangat menantikan keseluruhan dari pesta teh ini. Bertemu dengan musisinya, dengerin musiknya, ataupun ngobrol dengan Rosmain. Rosmain di sini juga nggak sabar untuk bisa bertemu dengan Eglantine, ngobrol santai dengannya, semenjak dia itu melihat tarian dedikasi Eglantine sama ini. Dia menanyakan tentang Christine, seorang master hardspell dari Ehrenfest. Dia sudah lulus 3 tahun yang lalu, dan Eglantine di sini sering sekali menghadiri pesta teh bareng dengannya. Rosmain di sini yang belum pernah bertemu dengan Christine, dia pun cuman bilang, dikarenakan dia itu tertidur selama 2 tahun, jarang sekali berhubungan dengannya. Musisi pribadinya, Rosina, pernah bersama dengan Christine. Dia bahkan menjadi salah satu favoritnya. Christine bahkan berencana sampai menjemputnya jika Rosmain di sini tidak menjadikan Rosina sebagai musisinya. Eglantine terkejut. Menjadi seseorang yang diinginkan Christine, pastinya dia berbakat. Menurutnya, orang-orang Ehrenfest di sini banyak sekali yang mempunyai bakat musik. Yang menjadi sorotan di sini itu ada Ferdinand, Christine, Rosmain, dan Rosina. Dia memuji seperti itu sih kemungkinan di sini karena Eglantine ingin mendengarkan lagunya. Demi Eglantine, di sini Rosina pun bersiap. Dia melihat Rosmain. Rosmain membalasnya dengan senyuman. Lagu yang ditampilkan ini dibuat sama Rosmain, disesuaikan sama Ferdinand dan Rosina agar sesuai dengan not hardspell. Rosina pun memainkan lagu untuk Leidenschaft. Melihat Eglantine dan 3 guru musiknya terpukau, diperhatikan sama pangeran, Rosmain di sini dengan bangga, itulah Rosinaku yang luar biasa. Ketika semua orang matanya tertuju pada Rosina, para pelayan di sini mulai menyiapkan teh dan manisannya. Rosina benar-benar mendapatkan pujian dari Eglantine. Semua orang di sini menikmatinya. Rosina benar-benar musisi yang ahli. Dia sekarang benar-benar paham kenapa kok Christine itu bisa sangat menyukainya. Rosina di sini tersenyum cerah, gambarnya di sini cantik banget. Dia di sini sangat senang karena dipuji berbarengan dengan seseorang yang telah dia layani, hormati dan kagumi. Mereka pun menyerahkan kepada Rosina iringan pesta teh kali ini. Anastasius dan para guru-guru di sini setuju. Kali ini lebih mementingkan koneksinya. Rosmain pun secara nggak langsung mengizinkan orang lain untuk bisa menirukan lagu barunya ini. Rosmain pun meminta Rosina untuk memainkan lagunya lagi. Kali ini,
lagu untuk Miss Theonora. Mendengarkan lagunya Rosina membuat Pauline Sensei, sang tuan rumah pesta teh kali ini tuh lupa untuk minum tehnya dan merasakan kuenya. Gilirannya Roseman merasakan kue ponnya dan disebarkan kepada yang lain. Makanan yang cukup menyedihkan mendapatkan kritikan keras dari pangeran. Kue ponnya Roseman di sini sangatlah sederhana, tetapi mereka bebas mengkombinasikan toppingnya. Eglantine terkejut setelah dia merasakannya. Memang sederhana bentuknya, tetapi rasanya sangat lezat, manis, dan nyaman untuk dimakan. Dia di sini sangat menyukainya. Melihat pujiannya Eglantine, Anastasius terkejut karena jarang bagi Eglantine untuk memuji makanan manis. Anastasius yang merasakannya, ekspresinya masih merendahkan, tetapi dia itu langsung menghabiskannya dengan cepat. Dia suka toppingan rum top. Roseman menilai laki-laki itu memang mempunyai selera yang umumnya sama. Para guru di sini menyukainya juga. Ini preferensinya berbeda ya. Kalau orang-orang dewasa di Ehrenfest itu lebih suka campuran daun teh. Tiba-tiba di sini Eglantine memuji rambutnya Roseman, seindah langit malam. Roseman di sini membalasnya, rambutnya itu seakan bercahaya, dan ketika seseorang itu melihatnya terasa sangat mempesona. Dia senang dengan kata-kata pujiannya Roseman, tapi sayang rambutnya itu tidak punya kilauan yang sama dengan punyanya Roseman. Apa yang digunakan Roseman di sini? Guru-guru di sini juga menyadari di hari pertama mereka, Ehrenfest mempunyai rambut yang berkilauan semuanya. Apa produk rahasianya? Pesta teh kali ini itu berbeda dengan pesta tehnya Solange Sensei, tetapi lebih ke pesta tehnya Elvira. Dia nyampein tentang Rinsam, tapi penjualannya di sini baru domestik aja. Desahan kekecewaan Eglantine. Reaksinya kali ini cukup mengejutkan Roseman karena dia mengira dia akan mengatakan aku akan menantikannya. Lirikan Anastasius. Jual beberapa sekarang juga. Oke, di sini Roseman nggak tahu bagaimana meresponnya. Dengan berbagai pertimbangan dalam persekian detiknya, bukan wewenangnya untuk penjualan di luar Kadipaten Ehrenfest. Dia membutuhkan izin dari Aub terlebih dahulu. Anastasius di sini tuh ditegur. Kalau di light novelnya ditegur sama Eglantine, tetapi kalau di manganya ditegur sama guru musiknya. Dia di sini tak boleh memojokkan kelas 1. Dan bisnis resmi itu memang harus dilakukan pada konferensi Archduk nanti. Aturan itu ada untuk mencegah orang-orang berstatus tinggi menekan orang yang berstatus lebih rendah. Tetapi Anastasius di sini tahu kalau Eglantine itu menginginkan untuk digunakan saat kelulusan nanti. Kalau harus menunggu konferensi tentu terlambat. Ketika tahu ternyata untuk wisudanya Eglantine nanti, jika Eglantine tak keberatan, Roseman di sini menawarkan Rinsam yang telah dia gunakan, tetapi hanya sisanya aja. Wajah Eglantine di sini berseri-seri, senang banget ya, tetapi Anastasius malah sebaliknya. Hei si kecil Ehrenfest. Dengan ekspresi seriusnya, dia di sini menanyakan dengan tegas kenapa jawaban untuknya dan untuk Eglantine itu responnya sangat berbeda. Cornelius dan Leonor sempat tegang juga. Jika Roseman di sini hanya memberikan bekasnya saja itu masih mudah untuknya, masih tanggung jawabnya. Tetapi jika itu untuk menjualnya, maka di sini akan membutuhkan kuantitas yang banyak dan kualitas yang tinggi. Dia tak mungkin melakukannya sendirian. Meskipun kamu kecil, ternyata pikiranmu itu sesuai dengan usiamu ya. Itulah cara pangeran memaklumi sesuatu. Tapi tak berhenti di situ. Dia di sini meminta Roseman untuk membuat lagu yang didedikasikan kepada Hikari no Megami sebelum kelulusannya Eglantine. Dia di sini akan membelinya. Ngomongnya di sini santai banget, tapi orang yang menerimanya tentu bingung bagaimana meresponnya. Apa hubungannya Rinsam dengan lagu coba? Roseman di sini tak bisa berkata-kata. Para guru di sini juga menahannya. Membuat lagu tidaklah semudah itu, apalagi sebelum kelulusannya Eglantine. Tatapan tajam mengarah ke Roseman, itu adalah perintah. Menolak bukanlah pilihan lagi di sini. Dia tegasin, Roseman ini adalah Saint Ehrenfest. Membuat lagu adalah keahliannya. Roseman di sini pasti bisa, harusnya. Roseman di sini menenangkan pikirannya. Membuat lagu untuk Hikari no Megami. Ia di sini menatap Eglantine. Eglantine memandang Roseman dengan tatapan khawatir. Setiap kali Roseman di sini memikirkan tentang Hikari no Megami, yang muncul dalam benaknya itu selalu Eglantine saat dia itu menari. Jika itu adalah lagu yang didasarkan kepada Eglantine, yang menggambarkan pesonanya, kecantikan dan keanggunannya, entah mengapa Roseman di sini jadi bisa. Melodi-melodi yang cocok untuknya pun terbayang. Dengan heroiknya di sini Roseman pun meminjam meja di pojokan. Pelayannya di sini tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka pernah menemani Roseman dalam membuat lagu. Roseman meminta untuk tak perlu mengaransemen semua lagunya, hanya melodi utamanya aja. Rosina di sini memahaminya. Roseman dengan keras menyenandungkan melodinya.
estoy. Si estás quiera canto, era canto de feliz. Diulang sama Rosina menggunakan heart spell-nya. Sementara orang lain itu hanya menganga. Para guru dan semua orang di situ tak ada yang memperkirakan kalau Rosman akan membuat lagu saat itu juga. Sedangkan para pelayannya Rosman di sini dengan bangga menyaksikan tuannya. Karena melodinya tidak terlalu panjang di sini, Rosman pun bisa dengan cepat membuatnya. Rosman pun menanyakan pada para hadirin apakah melodi itu cocok. Rosman akan mencoba untuk menatanya lagi, biar lebih terdengar elegan saat dimainkan pada heart spell. Dan akan menulis liriknya yang cocok untuk Hikari no Megami. Tetapi tahapan ini akan memakan waktu yang lama. Anastasius terdiam, tak menyangka, sedangkan Eglantine di sini benar-benar kagum. Tatapan pengagumannya kepada Rosman di sini semakin bertambah. Melodi itu baginya sangatlah indah. Dia di sini sangat menikmatinya, serasa membekas di hatinya. Dengan senyum bahagianya, Rosman di sini menyusun lagunya didasarkan kepada Eglantine. Eglantine telah menjadi dewi cahayanya Rosman semenjak pertama kali Rosman melihat tarian dedikasinya. Kataan yang cukup romantis. Rosman di sini tuh malu mengatakannya dengan keras, tetapi dia itu ingin memuji Eglantine sebaik mungkin. Pernyataannya Rosman ini membuatnya terpana. Wajahnya di sini benar-benar memerah. Untungnya Rosman di sini cewek. Jika ada seorang lelaki yang membuatkan lagu yang luar biasa untuknya, lelaki itu sudah jelas akan mencuri hatinya. Ia mengatakannya sambil memandang Rosman dengan mata penuh kasih, dengan senyum bahagianya. Rosman senang dengan perkataannya, tapi tiba-tiba di sini Anastasius itu berdiri. Dia langsung meminta Rosman untuk memberikan lagu itu kepada Eglantine. Lagu itu benar-benar menyedihkan untuknya. Entah mengapa Rosman di sini merasa ditatap penuh dengan kebencian oleh Anastasius. Wajahnya langsung memucat. Padahal dia di sini yang meminta lagunya, tapi dia itu langsung pergi, apalagi menyebut lagunya itu menyedihkan. Dia benar-benar merasa telah gagal dalam bersosialisasi. Rosman di sini benar-benar tak tahu apa yang harus dia lakukan. Eglantine menenangkannya. Akan lebih tepat jika itu tidak disebut sebagai kemarahan. Rosman tak perlu khawatir, Eglantine lah yang akan menenangkannya. Jadi di sini dia mau menyusulnya dan mohon pamit dulu. Eglantine dan para pengikutnya pun mengejar Anastasius. Para guru di sini itu menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya tenang. Mereka di sini malah minum teh. Terlihat sama sekali tak terganggu dengan itu, tetapi Rosman lebih pucat daripada sebelumnya. Dia meminta maaf pada guru-guru karena telah mengacaukan pesta teh ini. Para guru-guru di sini tak keberatan sama sekali karena mereka tahu pangeran di sini hanya iri dengan interaksi Rosman dan Eglantine. Para guru-guru tak begitu peduli tentang hal itu, malah mereka di sini mau membahas tentang musisinya Rosman. Tatapan Rosman masih mengarah kepada pintu keluar. Pauline Sensei hanya mengangkat bahunya bahwa Eglantine di sinilah yang akan menyelesaikan masalah itu karena dia telah menyusulnya. Ceritanya di sini itu pangeran sangat caper sama Eglantine. Jadi Anastasius yang sekarang ini harusnya berterima kasih kepada Rosman karena telah memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk berbicara sendirian. Itu mungkin semacam strateginya Anastasius untuk mendapatkan perhatian dari Eglantine. Hanya saja itu masih awal untuk dibicarakan sama Rosman. Para guru di sini mulai bercerita, tapi dengan asumsi Rosman sini tak boleh mengatakannya dengan siapapun. Eglantine di sini sebenarnya adalah putri bungsunya pangeran ketiga, tapi sekarang itu diadopsi sama Aup Klassenburg. Karena dia itu diadopsi sebelum berumur 7 tahun, semua orang kecuali keluarga kerajaan di sini pada nggak tahu kalau Eglantine ini sebenarnya mempunyai darah pangeran ketiga. Sekalipun di sini keluarga kerajaan itu ada yang tahu kalau Eglantine mempunyai darahnya pangeran ketiga, tetapi dia yang telah diadopsi oleh Aup Klassenburg, kadipaten pendukung utamanya pangeran kelima yang bisa membuatnya menang, tentu tak ada yang mengincar Eglantine. Sebagai gantinya, banyak keluarga kerajaan di sini yang mulai berpikir mereka yang bisa memenangkan Eglantine, putri angkat Aup Klassenburg dan mantan putri pangeran ketiga, akan bisa mengamankan tahtanya di masa depan nanti. Itulah yang membuat para guru-guru di sini paham kalau Anastasius dan kakak laki-lakinya pangeran pertama mati-matian melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perhatiannya Eglantine. Namun di matanya Rosman ini, Anastasius di sini kelihatan sangat putus asa banget untuk bisa mendapatkan perhatiannya Eglantine. Itu bukan hanya perasaan Anastasius yang menginginkan tahta raja. Tiba-tiba percakapan itu beralih kepada Sylvester. Dia seorang pekerja keras. Para guru yang lain juga bilang mereka senang karena perjuangannya itu telah membuahkan hasil.
yang membuat Roseman di sini benar-benar lupa insiden yang sebelumnya. Matanya di sini melebar, dia senyum geli sendiri. Beralih ke tanda tanya besar. Sylvester seorang pekerja keras. Sylvester di sini sudah melakukan apapun untuk bisa mengawal istri pertamanya itu dalam upacara wisuda. Melihat Sylvester yang bisa mengawalnya itu pemandangan yang cukup enak dilihat gitu. Guru yang lainnya juga membalas kalau mereka di sini juga senang melihat Sylvester yang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, bikin hangat hati. Masalahnya di sini dia tuh pernah terpisah selama 2 tahun di Royal Academy. Ada kesenjangan di antara mereka. Roseman di sini sangat tertarik dengan detail ini, dia langsung mencondongkan tubuhnya. Begitu juga para pengikutnya, mereka butuh asupan informasi ini lagi. Tapi para guru pun bertukar pandang dan mereka mulai senyum nakal. Itu nanti akan bisa menurunkan derajat Aub, jadi mereka tak akan membahas detailnya. Mereka di sini malah beralih ke ceritanya Ferdinand. Mereka di sini sangat menyesal ketika Ferdinand itu mulai dewasa, suaranya mulai berat. Padahal dia itu penyanyi yang sangat cantik. Jadi kemungkinan di sini itu bukan hanya wajahnya aja yang cantik, tetapi suaranya kekanak-kanakannya juga cantik saat dia nyanyi. Memang jika dilihat Ferdinand yang rambutnya panjang, wajahnya memang visioner banget. Kecantikannya itu bahkan bisa melebihi wanita. Benar-benar sangat disayangkan. Hanya sedikit informasi tentang masa lalunya Sylvester. Percakapan langsung beralih ke legendanya Ferdinand sampai pesta teh berakhir. Oke, itu tadi yang mengakhiri episode kelima. Kalau boleh jujur, daripada chapter-chapter sebelumnya, ini merupakan chapter favoritku yang bikin ngakak sendiri pertama kali membaca. Apalagi di mangganya di sini aku nggak menduga mendapatkan ilustrasi Sylvester dan Florencia saat di Royal Academy. Florencia sebelum menali rambutnya ke atas. Kesannya di sini menurutku kerasa beda gitu. Kalau dari ilustrasinya dia lebih ke kudere gitu. Untuk masalah mereka berdua itu kemungkinan ada hubungannya dengan masalah internal sih. Ibunya Sylvester kan tak menyetujui hubungan mereka berdua. Dia itu menginginkan Sylvester di sini bisa menikahi orang Arensbach. Tapi untuk bisa melawan ibunya sendiri, ya dia memang butuh perjuangan yang luar biasa sih. Sayang sekali tak diperjelas pada cerita kali ini. Yang menjadi sorotan lain itu adalah hubungan antara Rosmine dan Eglantine. Kedekatan mereka yang sampai membuat iri pangeran. Entah mengapa di sini akan mengingatkan kita pada cerita anime sebelah. Mungkin cukup itu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.